Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video tutorial. This is video tutorial number 13, nomor 13. Jadi, di sini kita akan membuat menu ini ya guys, menu bentar. Kita akan membuat menu login ya nanti ya. Nah, sebelum itu kita di sini aku mau menunjukkan untuk hasil di video tutorial yang 12 yang kemarin. Karena kemarin pagination-nya itu belum muncul ya. Nah, tadi perbaiki dia sudah muncul untuk pagination ya di sini. Seperti ini. Ya. Terus kayak misalnya di sini seperti ini ya. Guys, kita lanjut ke yang ke login sebentar dulu. Jadi di sini kita masuk ke video yang ke-13. Nah, di sini kita mau buat login ya. Jadi login ini kita pakai yang ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk supaya kita membuat login ini supaya nanti misalkan ada user itu tidak sembarangan bisa masuk ke website kita yang bisa menulis dashboard, hotels, pemesanan kamar dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, kita lanjut ke Visual Studio Code, teman-teman. Nah, di sini ya, di sini itu kita kan di file komponen ini kita kemarin ini app.bat ini itu adalah master dari website kita yang ini ya, isinya semuanya. Terus sekarang aku mau bikin satu file di menu layouts ini ya. Di menu layoutsnya kita bikin file namanya out.blade.php. Nah, out.blade.php ini dia itu untuk autentikasi ya. Nah, ini kita buat, kita enter dulu. Nah, maaf ya teman-teman, itu masih ada suaranya seperti itu. Nah, di sini kalau kita sudah membuatnya, ini mau aku close dulu. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat. Ini mau aku inspect dulu. Nah, di sini aku akan untuk ini aku akan mengcopy semuanya. Kita copy elemen. Terus kita pindahkan ke sini. Bentar. Copy dari atas aja deh. Terus type HTML.
Bentar, kita lihat di sini. Ada HTML penutupnya ya. Nah, nanti kita lihat cara inspeknya itu yang bagian ini tuh, yang berubah itu apa ya, hanya bagian sininya aja ya, seperti itu. Nah, layoutnya itu, kalau misalnya tampilannya itu, yang ininya tuh nggak berubah-berubah ya. Pakai bootstrap mat ini nggak berubah, yang berubah cuma hanya putihnya doang ya. Kita cari di sini dengan cara inspect lagi. Nih, kita cari di ini, di pembungkusnya ini ada di dalam div class container apa mana ya. Bisa lihat di sini. Mana nih ya? Nah, ini dia ada di div class mb3. Kita cari aja di sini. Card mb3. Nah, ini ada nih. Di sini nih. Ya. Nah, ini div class-nya untuk komponennya ya. Nah, ini kita cut dulu. Terus kita bikin file baru gitu ya. Bentar ya, kita udah file baru, bikin file baru. Bikin file barunya apa aja deh. Nah, sini kita paste dulu di sini. Ini kita save. Nah, ini kita save dulu. Terus
Untuk nanti kita berubah nanti kita bagian lewatnya dulu. Nah, di end logonya, kita cari komentar yang end logonya. Di out, sorry guys. Di out, di end logo, kita pasang di sininya, pakai $slot ya. Sudah. Nah, di sini, bentar. Dan biasanya kan sini kita mau bikin yang namanya halaman login ya. Dan ini masih not found. Nah, kita langsung saja buat di route-nya. Nah, ini kita close dulu aja. Kita bikin sini satu route. Get ya. Nah, ini pakai slash login itu kenapa? Karena itu mengarahkan komponen itu mau ke arah mana. Seperti itu. Slash login. Nah, kalau kita belum buat komponennya, ini kita komentar dulu aja supaya tidak error ya. Terus kita buat di terminal. Di sini kita akan buat komponen loginnya. Nah, ini PHP artisan make livewire login. Nah, berarti di sini kita sudah buat komponen create-nya. Nah, di sini ada kelasnya ya kan. Nah, ini bisa kita uncomment lagi. Di sini kita bisa taruh di bagian belakang ini. Nah, ini kalau misalnya kita akses ya. Bentar guys, ini masih loading. Jadi login kelas. Ini belum kita kasih si loginnya di atas. Nah, ini kita belum tambahkan di bagian sininya, yaitu use app livewire login ya. Save. Ini kita refresh lagi. Nah, dia sudah masuk ke halaman ininya, tapi nggak bisa ini anuin si ininya seperti itu. Nah, jadi di sini kita buka login yang kelasnya ya teman-teman ya, yang login .php. Nih ya, di sini juga kita lihat di sini kelasnya tuh. Login, nah ini kelasnya nih ya. Di bawah kelas ini kita kasih hashtag, terus buka kurung kotak, kasih layout. Dalam layout ini kita kasih
kita karena dia ada di folder resources views, kita tidak perlu sebutkan resources-nya. Kita langsung masuk ke foldernya aja ya, namanya components. Ya, lihat di sini sama ya teman-teman, components, terus layout, components dot layout dot out ya. Jadi si Lover ini dia cukup pintar untuk mendeteksi bahwa ini tuh ada di folder komponen layout gitu. Nah, seperti itu ya. Terus kita load. Tidak jadi seperti itu, kenapa ya? Dia nggak berubah tampilannya, bentar. Nah, jadi sekarang udah jadi tampilannya seperti ini. Ya, tadi aku refresh. Jadi seperti ini untuk login. Ya. Terus, bentar. Nah, sekarang kita kan mau masukin si tampilan si kotak ininya ya. Nih, kotak ininya. Dan yang baru ada itu baru ada si nice adminnya sama ininya, desain bootstrapnya. Nah, di sini teman-teman bisa buka di login.blade.php-nya. Nah, di sini ya, kita close dulu. Nah, di sini kita kasih login. Ini kita kasih login, coba. Terus kalau misalnya kita reload, dia akan keluar nih si login ini. Nah, seperti itu. Nah, berarti yang tadi kita cut yang di sini ini, yang pindahin ke sini, yang tadi kita cut ini ya. Nah, jadi di sini mau aku Ctrl A, Ctrl C, terus ini aku pindahin ke page ini. Ctrl A, Ctrl V ya, di sini. Nah, sekarang kita lihat untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi deh. Jadi kita di sini tinggal memanipulasi login ya. Oke, kita lanjut. Semoga teman-teman bisa mengerti untuk pola dan alurnya ya. Oke, seperti seperti biasa untuk form ini dia untuk memasukkan username, password ya. Dan nanti kita login seperti itu. Nah, di sini kita mau bawa dulu di bagian login blade-nya. Yang masukin username. Nah, di sini dia pakai emailnya gitu kan. Ini kita kasih email aja deh coba. Karena dia ininya email kan. Dan span ini aku nggak perlu ya teman-teman. Kita hapus. Terus ini kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Kayak gini aja ya, email terus password ya. Remember me-nya nanti mau aku taruh dulu. Kita fokus ke loginnya dulu ya. Tapi yang lain tidak usah dihapus. Jadi di sini untuk input tab-nya itu karena name ini kita sudah nggak perlu ya. Nah, pakai kelas aja di sini input teks terus
Sama di sini password juga enggak. Nah, ini kita save dulu. Karena di Lilavaware itu dia tidak perlu name lagi. Nah, ini kita kasih si input ini pakai wire ya. Karena ini dia adalah email, berarti email. Sama ini juga di input type password. Dia ini adalah password. Kita refresh. Oke. Nah, oke guys, kita lanjut ya. Ini aku mau closing dulu semuanya supaya tidak pusing ya. Jadi kita akan bermain untuk login PHP. Wait ya guys. Login PHP dan login get.php. Nah, di sini kita akan membuat ini dulu teman-teman. Membuat si publicnya dulu. Public function, enggak, public ini aja langsung. Bikin email, bikin public. Ini untuk mewakili modal yang di view-nya ya teman-teman. Password. Oke, udah cukup seperti ini. Kita bikin, jadi ini kalau misalnya kita submit ya, jadi kita bikin yang submitnya di bagian sini. Nah, ini buttonnya. Udah submit ya tipenya. Nah, kita lihat di bagian from-nya. Nah, di sini bagian from-nya, yang from ini. Kita kasih di sini. Oh ya. Submit. Sama dengan kita marahin kemana. Nah, ini terserah untuk namanya bisa apa, tapi saya pakai login. Nah, jadi ketika di submit, dia akan diarahkan ke function login. Nah, di sini kita bikin di login PHP-nya. Nah, di sini kita bikin public function-nya. Kita bisa tes dengan diagram $this how nah ini sini kita refresh. Nah, coba sini kita mau masukin misalkan aja bentar aku matiin suka tiba-tiba. Nah, ini gmail.com, passwordnya pasang aja, terus kita login. Nah, dia sudah terhubung ya, berarti request-nya udah kita tangkap nih ya, ininya udah kita tangkap. Dan tinggal proses untuk di bagian sininya ya.
Nah, prosesnya berarti kita langsung Nah, di sini kita mau langsung ke fasadnya, ini nggak usah kita hapus. Kita langsung pakai outnya, autentikasinya. Nah, sebelum itu, karena aku di sini nggak bisa langsung otomatis gitu kan. Jadi di sini aku mau langsung kasih use Illuminate. Oh, L-nya 2. Illuminate support Pakades terus out ya. Nah, terus ada atribut layout sama di bawah itu, nah pokoknya kita tambahkan ini, use Illuminate support Pakades out ya. Nah, oke, udah hasilnya di sini. Nah, ini auto .2 attempt. Attempt ini artinya tuh dia tuh adalah coba ya. Dia mencoba ya. Nah, ini caranya seperti ini. Kita di dalamnya kasih array. Bentar. Nah, kita kasih email. Terus di sini kasih $. This email. Jadi di sini ada array di sini ya. Nah, biar rapi kita enter. Nah, seperti ini. Dan ini kalau ini kita enter lagi aja di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini email. Dan ini untuk passwordnya. Salah. Bentar. Coba ini kita hapus dulu. Nah, cukup seperti ini aja ya.
Nah, dia ini akan menghasilkan ketika login, nih di eksekusi dia akan menghasilkan untuk true atau false. Jadi boolean ya. Ini bisa kita kurung dengan if di sini. Nah, kita lihat di sini. Ternyata di sini cara aku kayak ada yang kurang nih. Kita pakein if kan, if terus kita ulang aja ya guys, maaf ya. If out item satu ininya. Nah, ini kita masukin ini di sini ada terus ini kita di sini akan masukin tadi si email $this email password this password. Nah, kita langsung ke di sini. Kita akan mengarahkannya ke dashboard ya teman-teman. Kasih koma dulu. Habis kita kasih koma. Kita kasih di sininya belakang koma ini. Nah, get true. Oke. Sama ini. Nah, oke, udah. Kalau nggak berhasil, kita ke return $this figure, kita ke /login ya. Terus navigate through. Oke, udah kita save. Kita refresh. Return this direct navigate through. Bentar. Nah, jadi seperti ini ya, udah ya tadi errornya. Nah, karena di sini kita belum ada usernya, jadi kita belum bisa login. Jadi di sini ada yang namanya user. Nah, kita cari aja di sini, karena dia nggak muncul di sini. Dia mengumpat ya. Kita cari di sini di bagian factory, ada user factory. Nah, di sini. Nah,
adalah satu file untuk membuat data lah ya, contohnya ya. Fake name, fake email, dan passwordnya itu adalah password ya. Caranya kita pakai terminal ya. Nah, coba di sini kita menggunakan PHP Artisan Tinker. Tinker ini kita sudah ada fasilitas dari si terminalnya ini, pakai PHP Artisan Tinker. Nah, untuk kita mengeksekusi kode-kode PHP atau Laravel langsung dari sini ya, langsung dari terminal. Nah, sini kita langsung coba app user, oh sorry guys, add models, user, kita panggil factory-nya. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, create, nah ini sudah dibuatkan ya teman-teman ya, ininya seperti ini. Oke, cek ke dalam database-nya ya. Kita buka database-nya, karena aku belum buka. Maaf ya, ini teman-teman jaringannya. Nah, ini sudah ada ya, tuh. Bawaan dari si itu ya. Sini kita coba dulu ya. Nah, kita coba di sini untuk copy dulu untuk emailnya. Masuk ke halaman ini. Sorry. Ke halaman ini. Nih, ini passwordnya mau aku salahin dulu ya. Karena kalau misalnya passwordnya salah, dia bakal nggak masuk ke halaman si dashboardnya. Nah, dia tidak akan masuk ke halaman si dashboardnya. Dia tetap di login, karena kita redirect-nya ke login. Coba sekarang kita benerin. Nah, coba sekarang kita mau lihat passwordnya dulu, karena aku nggak tahu passwordnya apa. Coba di sini kita pakai ini ya, password. Kalau kita login, nah dia akan ke halaman ini, ya seperti itu. Artinya form loginnya sudah berhasil ya. Jadi kalau misalnya di sini di dashboard ini, kalau misalnya di sini saya cek di dashboard ini sudah kita cek bagaimana dashboard ini bisa ngecek apakah user itu sudah masuk atau belum di login. Dan ngecek sectionnya itu dengan cara di sini kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kita ke kelas dashboard dulu ya. Dashboard.php. Nah, ini di sini di dashboard sini sebelum ngerender ini semua tampilan yang di sini, caranya dengan dengan how ya.
Terus ini, bentar. Ini lagi, di sini, kita lihat di sini taruhin user, bentar, user. Nah, di sini udah user. Nah, di sini intinya kode ini kita minta sama user untuk di dive down user yang sudah login ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kita reload, nah seperti ini ya. Kalau misalnya ada, berarti maka user ini sudah login ya. Ini kita lihat di sini. Nah, bahwa si highly rich ini sudah masuk ya ke dashboard. Oke, itu dulu untuk itu ya teman-teman, kita sudah berhasil yang namanya tadi login ya, login dengan tadi kita paste di sini masuk. Nah, pokoknya seperti itu ya. Jadi untuk video tutorial ke-13 ini sudah selesai. And see you in the next video tutorial and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.